Sifat selanjutnya yang akan kita pelajari hari ini adalah penampakan dan grade benang. Jadi dalam evaluasi benang harus diuji juga bagaimana penampakan atau appearance-nya, bagaimana grade atau penilaian terhadap benang. Penampakan benang merupakan faktor yang penting dalam penentuan mutu atau harga dari benang. Pemeriksaan penampakan benang meliputi satu atau beberapa hal, yaitu yang pertama, kebersihan mengenai banyak sedikitnya kotoran. Misalnya kalau di serat-serat alam pada khususnya itu kan seperti kapas, itu pasti ada kotorannya. Kalian juga sudah pelajari di struktur tekstil. Kemudian kerataan benang yang meliputi nap atau slope. Nap juga sudah kalian pelajari. Jadi nap kalau dilihat itu seperti serat yang terikat rumit satu sama lain, ruwet istilahnya. Jadi harus dilihat. Kemudian rata tidaknya twist ataupun tiran, kemudian berbulu atau tidak, warnanya, kilaunya, pegangannya, kemudian apakah cacat atau tidak. Memang sukar menilai penampakan benang begitu saja karena sifat penilaiannya subjektif. Misalnya satu yang lainnya dilihat bagus, tapi misalnya industri A bilang, oh ini benangnya bagus, industri B bisa aja bilangnya jelek misalnya. Atau bisa juga dinilai selain penampakannya juga sifat mekaniknya yang tadi kita sudah pelajari, stiffness, softness, dan yang minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kekuatan atau strength-nya. Untuk menyeragamkan penilaian, biasanya orang menggunakan alat banding. Dalam penampakan bisa dilihat nap-nya atau cacatnya. Jadi ini sudah kalian pelajari di struktur tekstil kalau yang namanya nap. Kemudian grade benang kapas ditentukan dengan cara membandingkan secara visual dengan foto standar grade. Standar grade benang ini mulanya dibuat oleh Departemen Pertanian USA, kemudian dipakai dan disebarkan oleh ASTM. Nah, ini ASTM juga yang sebagai tugas kalian, macam-macam ASTM itu apa saja. Nah, salah satunya ASTM juga menilai grade benang. Nah, ini cara penilaian benang menurut ASTM atau dari Amerika. Jadi standar ini menggunakan 5 papan hitam yang dibalut dengan benang masing-masing berskala nomor benang dengan jumlah benang untuk masing-masing skala nomor tampak seperti tabel berikut. Misalnya, jadi ada papan misalnya A, B, C. Kemudian nomor benangnya sekian harus diatur. Jadi misalnya untuk NE1 itu nomor benangnya sekian. Jumlah benang per inch-nya juga harus diatur. Jadi 16, 20, 26, 38, 48 untuk masing-masing NE. Kemudian cara pengujiannya seperti apa? Jadi kalau sudah digulung di papan tadi, juga papannya ada standarnya ya, warnanya hitam, ukurannya sekian. Itu yang dari ASTM. Itu disebut juga yarn inspector atau seri plane. Yang jumlah benang yang tergulung pada papan hitam jumlah per inch sesuai dengan tabel yang tadi. Misal, kalau benang yang diperiksa adalah NE1 20 per 1, maka benang yang harus digulung sejumlah 26 per inch. Jadi ada 26 benang dalam 1 inci. Kemudian hasil penggulungan itu dibandingkan dengan standar grade secara visual dan grade-nya dicatat sebagai grade A, B, C atau pertengahannya plus atau minusnya. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan oleh lebih dari seorang dan hasilnya rata-rata. Jadi, misalnya mau nilai benang NE-nya sudah diketahui, kemudian digulung, kemudian dibandingkan dengan standarnya. Jadi harus ada contoh. Untuk analisa data, misalnya saja dalam evaluasi beberapa macam benang, dari hasil beberapa macam proses penilaian grade di atas diberi nilai angka. Jadi angkanya ada standarnya masing-masing. Misalnya kita mau nilai A itu nilainya berapa? A-nya itu indeksnya 130. Jadi ada standarnya. Misalnya kalau kita contoh mudahnya kalau IPK 4 berarti nilai A gitu. Kemudian misalnya nilainya di bawah 8 rata-ratanya berarti
turun grade misalnya jadi B gitu. Sama saja seperti ini grade benang, jadi ada indeksnya berapa angkanya nanti diterjemahkan ke dalam huruf. Yang harus dipertimbangkan adalah pemeriksaan grade ini supaya tidak variasi hasilnya atau karena terlalu banyak yang meneliti atau yang menilai, jadi harus dasarnya itu harus sama. Misalnya warna dindingnya harus sama, misalnya benangnya warna putih ya dindingnya warna hitam, jangan benangnya warna putih dindingnya warna putih, tidak terlihat nanti mana yang bagus mana yang tidak. Kemudian sinar yang dipakai, jadi misalnya lampu yang digunakan apa, jenis apa, sudut penyinaran ke papan pemeriksaan, misalnya sudutnya berapa, itu juga harus diperkirakan. Kemudian penilaian benang filament juga berbeda, jadi ada mutu pertama, mutu kedua, dan mutu jelek. Jadi berbeda dari benang pada umumnya atau khususnya serat alam, kapas, sutra, wool, dan lain-lain. Tadi kan menggunakan grade A, B, C. Nah, kalau filamen itu menggunakan mutu pertama, kedua, dan ketiga. Yang dinilai misalnya putus atau loop atau not, jadi kayak ada apakah ada ikatannya yang terbelit atau adakah benangnya yang kotor atau penggulungannya jelek atau warna atau shade-nya itu kurang baik. Nah, ini adalah contoh suasana pengujian. Jadi di sini ada standarnya. Nah, jadi ini papan standarnya ya. Kalau misalnya NE-nya berapa, benangnya harus berapa banyak. Ini sudah ada sampelnya atau displaynya. Jadi ini yang dipegang itu ya yang kita ujikan. Jadi yang belakang itu patokannya, kemudian yang dipegang ini adalah yang akan diuji atau akan dinilai. Nah, ini bapak-bapaknya adalah pengujinya. Angkatan juga benang cotton 8 sampai 4 teks. Jadi yang lebih halus lagi. Ini grade A, grade B, grade C sama grade D. Jadi kelihatan kan mana yang bagus, mana yang kurang. Nah, ini ada small quiz. Silakan kerjakan mandiri, tidak perlu dikumpulkan untuk latihan kalian saja. Tinggal dihitung dalam angka yang ada. Diketahui jika benang yang diuji dengan panjang semula AB, ini 10 cm di sini. Kemudian ketika diberi gaya, ia bertambah panjang sampai D, sampai 3 cm. Jadi B ke D 3 cm. Keadaan permanennya, BC-nya, jadi setelah mulurnya ini BC yang tetap itu 1 cm. Hitunglah CD-nya, jadi tinggal dikurangi tadi. Kemudian derajat elastisitasnya, tinggal masukkan rumus ini. Oke, sekian saja materi hari ini. Semoga kalian paham mengenai evaluasi benang yang kedua. Kita sudah banyak mempelajari tentang stiffness, toughness, kemudian elastisitas, dan yang terakhir adalah kenampakan dan grade benang. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di masing-masing video yang ingin kalian tanyakan, atau bisa lewat Google Classroom, atau bisa japri saya. Marilah kita akhiri materi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.